Mendaki gunung tentunya sangat menyenangkan bagi orang-orang, terutama wisatawan, komunitas pecinta alam, dan lain sebagainya. Lelahnya mendaki akan terbayar dengan keindahan pemandangan alam yang disuguhkan oleh Sang Pencipta. Tapi tahukah kita, di balik keindahan pemandangan di gunung banyak tersimpan hal-hal mistis. Seperti yang terjadi pada remaja yang bernama Muhammad Gibran Ar-Rashid, berumur 14 tahun yang hilang selama 6 hari di Gunung Guntur, Jawa Barat. Bagaimana kisahnya? Check it out. Muhammad Gibran Ar-Rashid atau biasa dipanggil Gibran, remaja ini tinggal di Kampung Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Dikabarkan telah menghilang pada hari Minggu, tepatnya tanggal 19 September 2021. Pada 18 September, Gibran mendaki bersama rombongannya kurang lebih 13 orang, diantaranya 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, gengs. Dikabarkan rombongan ini adalah orang-orang yang baru dia kenal lewat media sosial, gengs. Mereka sampai ke pos 3 pada hari Sabtu dan mereka istirahat di situ, gengs. Besoknya pada hari Minggu, tepatnya waktu subuh, mereka melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Guntur. Akan tetapi, Gibran tidak mengikuti rombongannya, gengs. Dia lebih memilih berdiam diri di tenda pos 3. Rombongannya kembali turun pukul 8 pagi dan mendapati Gibran sudah tidak berada di tenda lagi, gengs. Nah, rombongannya ini melakukan pencarian, tapi sayangnya Gibran tak kunjung ditemukan, gengs. Rombongannya ini lalu turun dan melaporkan kepada penjaga pos pertama, gengs. Dan mereka langsung melakukan pencarian pada saat itu. Akan tetapi, sampai pada saat itu mereka tidak menemukan Gibran. Pada hari Senin 20 September, Operasi SAR kembali dibuka Senin pagi, gengs. Petugas gabungan TNI Polri dan sejumlah warga lebih dulu melakukan pencarian terhadap Gibran, gengs. Disusul regu penyelamat Basarnas dari kantor SAR Bandung dan personil Sat Sabara Polres Garut. Di hari itu, pencarian hanya dilakukan hingga siang hari, gengs. Sebab hujan deras dan kabut yang cukup tebal membuat pencarian tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, gengs. Pada hari Selasa tanggal 21 September, pencarian terhadap Gibran kembali dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kali ini, pasukan pencari lebih banyak, gengs. Sejumlah komunitas dan organisasi yang mendengar kejadian mulai berdatangan ke lokasi, gengs. Namun lagi-lagi, pencarian belum berhasil, gengs. Medan terjal serta cuaca yang tidak mendukung membuat proses pencarian kembali terkendala, gengs. Pada hari Rabu 22 September, tim SAR kembali melakukan pencarian terhadap Gibran. Di hari itu, tim pencari lebih banyak, gengs. Mereka berasal dari institusi, organisasi, hingga komunitas dan warga setempat. Setelah berupaya dari pagi hingga petang, lagi-lagi Gibran belum ditemukan, gengs. Pada hari itu, sejumlah petugas bahkan memutuskan untuk bermalam di titik-titik yang berpotensi menjadi tempat Gibran tersembunyi. Pada Kamis 23 September, karena upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil, pencarian Gibran kemudian diperluas jaraknya, gengs. Pada hari itu, radius pencarian ditambah hingga 1,5 km, gengs. Pada hari Jumat tanggal 24 September, seorang warga menemukan Gibran di kawasan Curug Cikone. Lokasinya berjarak 750 meter dari pos 3 yang jadi titik Gibran terakhir terlihat, gengs. Ternyata nih, gengs, yang pertama kali menemukan Gibran adalah kuncen atau orang pintar di daerah tersebut. Namanya Adeleji yang berumur 55 tahun, gengs. Warga kampung desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Menurutnya, pada hari Jumat tanggal 24 September, dia berangkat ke Gunung Guntur karena sebelumnya dia mendapat firasat jika Gibran akan ditemukan pada hari itu, gengs. Adeleji berangkat sendirian tanpa ditemani siapapun, gengs. Karena ada pesan gaib yang diterima dirinya, gengs. Jika dia dalam upaya menemukan Gibran, tidak boleh mengajak siapapun kecuali dirinya, gengs. Dia mendapat pertanda
bahwa Gibran berada di sebuah gua kecil yang ada air terjunnya, gengs. Hingga akhirnya dia pun melakukan tawasul dan berserah diri kepada Sang Pencipta sambil memohon agar dirinya bisa menemukan Gibran. Setelah tawasul, dia lalu menancapkan paku bumi ke batu yang ada di gua tersebut. Lalu kemudian, secara perlahan dia mulai bisa melihat keberadaan Gibran di kawasan itu, gengs. Saat itu, katanya, Gibran terlihat dalam kondisi linglung, gengs. Tak bisa bicara dan belum sadar, dan belum mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, gengs. Saat ia menepuk pundaknya sambil menyebutkan namanya, lalu Gibran sadar dan dia langsung bertanya kenapa dirinya bisa berada di tempat itu, gengs. Ia yang sebelumnya sudah menyiapkan makanan untuk Gibran saat itu langsung memberikannya sambil menunggu Gibran selesai menyantap. Adeleji pun terus mengajaknya berbicara, gengs. Saat itu Gibran mengaku baru tersadar setelah mendengar Adeleji menyebutkan namanya berulang-ulang kali, gengs. Adeleji lalu mencoba menghubungi relawan untuk membantu dirinya membawa Gibran, tapi pada saat itu sinyal tidak ada, gengs. Akhirnya pada saat itu Adeleji memutuskan membawa Gibran dengan cara menggendong seorang diri meskipun harus merangkak naiki tebing, gengs. Lalu sesampai di atas tebing yang ada sinyalnya, Ade langsung menghubungi keluarganya untuk menyampaikan kabar gembira jika Gibran telah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Tak hanya itu, Adik pun menyarankan kepada pendaki yang tertarik untuk melakukan pendakian di Gunung Guntur harus mematuhi beberapa pantangan, gengs, agar terhindar dari kejadian yang tak diharapkan, gengs. 3 pantangan tersebut, yang pertama, pendaki Gunung Guntur tidak boleh bersiul. Setelah itu, pendaki tidak boleh meniup suling dan bertanya jalan. Bersiul, meniup suling, dan bertanya jalan adalah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki Gunung Guntur, gengs. Jika pantangan ini dilanggar, apalagi hanya dengan sengaja untuk membuktikan kebenarannya, maka akan ada sesuatu kejadian yang tidak diharapkan, gengs. Selama di Gunung Guntur, Gibran mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh, gengs. Ceritanya, sewaktu dia terbangun, gengs, tiba-tiba dia melihat sungai yang airnya warna kuning dan jernih, gengs. Jadi di sini memang dia sudah hilang ya, gengs. Anehnya lagi nih, gengs, selama 6 hari itu ia tidak pernah merasakan adanya malam hari, gengs. Hanya terdapat siang hari. Nah, pasti muncul pertanyaan, selama 6 hari itu Gibran makan apa, gengs? Dia bertahan hidup dengan cara meminum air sungai, gengs, dan makan daun-daun yang ada di sekitarnya. Gibran juga mengatakan sempat ada sosok mistis yang memberi dia makan, gengs. Pokoknya ada nasi, ada ikan lah. Akan tetapi Gibran tidak mau. Dia lebih memilih meminum air di sungai dan makan dedaunan, gengs. Menurutnya, sosok gaib ini berjumlah 5 orang, gengs, dan semua berpakaian serba putih. Dia mengatakan ada 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, gengs. Jadi untuk kalian yang ingin mendaki, persiapkan dulu sematang-matangnya, gengs. Hormati setiap penghuni yang ada di Gunung Guntur dan di gunung manapun. Karena di alam ini bukan hanya kita sendiri, gengs. Ada penghuni-penghuni lain. Marilah kita menjaga alam tanpa merusaknya, gengs. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, guys.